Itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Mahfud MD menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi politikus PDIP Ganjar Pranowo. Hingga saat ini sudah ada dua pasangan yang dideklarasikan akan bertarung di Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sementara satu bakal capres lainnya, Prabowo Subianto, belum mengungkapkan siapa pendampingnya. Hari ini dengan segala kerendahan hati, saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital. Mahfud MD sempat dilamar Anies Baswedan untuk menjadi calon wakil presidennya, tapi menolak. Ia beralasan tidak ingin membuat koalisi partai pendukung Anies pecah. Belain saya dah. Dan tentunya apa yang telah dikatakan, kita akan bersama menjadi partai berempat yang akan mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud untuk insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyat Indonesia, kemungkinan maka kedua beliau dapat dijadikan presiden dan wakil presiden. Lalu masih Pak Mahfud, jadi tampil apa adanya, jujur, bernyali, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi. Beliau bisa menjadi wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang sering kali dirasakan tidak adil. Beliau sosok yang kami tugaskan untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional agar tampil wajah keadilan sejati. Sudah lama rakyat menunggu keadilan ini, karena itulah kepada seluruh rakyat Indonesia kami semua mohon doa restunya. Mudah-mudahan seperti tadi yang saya katakan, bahwa rakyat dapat ikut menjadikan kedua beliau ini untuk menjadi pemimpin negara dan bangsa di waktu yang akan datang. Pasangan Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud ini akan menyuburkan demokrasi negeri. Mereka akan bertindak sebagai sahabat rakyat sejati, insya Allah. Mereka lahir, tumbuh, dan menjadi mumpuni karena doa. Sementara itu, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar telah resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Lalu bagaimana dengan Hasan Nasbi yang pernah bertaruh jika Anies Baswedan tidak akan melenggang di Pilpres 2024? Hasan Nasbi pernah bertaruh jika Anies Baswedan akhirnya bisa mendaftarkan dirinya menjadi capres di Pilpres 2024. Dirinya berani taruhan Alphard. Namun Anies Baswedan tidak mengomentari hal tersebut. Ia lebih memilih bercerita bagaimana perjalanannya hingga mendaftarkan diri di KPU menjadi calon presiden Republik Indonesia.
Kalau menurut saya, kita masih ada setengah-setengah feodal nih. Itu realitas hari ini. Jadi begitu orang punya jabatan, semua orang datang. Selain minta tanda tangan, nemenin ngopi, sekedar bertamu, audiensi, foto dan segala macam. Tapi begitu tidak punya jabatan, jangankan mau keliling-keliling ketemu konstituen, nyari teman foto susah, nyari teman ngopi juga boleh susah. Ajudan yang biasa nyiapkan segala macam sudah nggak ada. Nah, ini akan membuat pergeseran. Jadi kalau ada yang survei November, nanti saya yakin perubahannya akan berasa. Ini hipotesis nih, nanti kita bisa lihat nih. Ini hipotesis dari seorang konsultan politik. Jadi terima kasih. Pak Anies ini bisa maju nggak, Bang? Ya gitu aja nih pertanyaan. Gini, saya konkret. bilang, kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Kalau capres ini taruhan mau nggak, Bang? Biar... Boleh taruhan, boleh. Iya, berapa? Taruhan Alphard juga boleh. Baca Pres Anies Baswedan mengenang perjalanan berliku yang dilaluinya bersama Partai Nasdem sejak deklarasi pada 3 Oktober 2022 hingga pendaftaran Capres di Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya, sejak ia menerima pinangan, gelombang ujian tidak pernah berhenti menimpa Nasdem dan partai di Koalisi Perubahan. Sesudah itu, gelombang tidak pernah berhenti menerpa terus-menerus. Meski begitu, Anies bersama Paloh mengaku telah memprediksi sejak awal perjuangan menuju perubahan itu tidak mudah. Akan tetapi, keduanya meyakini jika diniatkan, maka perjalanan akan dapat terlewati. Hal itu sudah disampaikan Bang Paloh dengan segala tantangan yang hempaskan kepadanya. Bang Paloh menjadi contoh sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Hari ini layar itu dikembangkan, kapal yang sudah dibangun layarnya berkembang. Kita adalah bangsa Indonesia dengan komitmen semangat pluralisme kebangsaan yang tidak perlu diragukan oleh siapapun. Pasangan inilah mempunyai sejatinya komitmen yang melekat, arti dan nilai spiritual kebangsaan yang mereka miliki. Indonesia Raya, Indonesia yang kita cintai. Semoga koalisi perubahan akan dengan berbesar hati, dengan penuh keyakinan mempersembahkan pasangan ini sebagai putra yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Inilah sedar sambutan kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengantarkan pasangan kita ke Komisi Pemilihan Umum. Dan sekali lagi, kita harus tetap melaksanakan komitmen profesionalisme dan moralitas kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Satunya kata dan perbuatan, dan itu adalah kita, saudaraku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu, usai pendaftaran di KPU, Anies mengatakan koalisi perubahan akan memasuki babak baru. Menurutnya, tantangan tersebut tidak sebanding dengan harapan perubahan yang digantungkan masyarakat kepada koalisi perubahan. Insya Allah ini menjadi pelajaran dan hikmah Indonesia ke depan. Indonesia politiknya dipercaya. Insya Allah kapal ini akan berlayar dengan layar terkembang, akan berangkat menuju Indonesia yang lebih adil, menuju Indonesia yang lebih makmur, dan menuju Indonesia yang lebih sejahtera.